Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kartika dari PGSD 2C NPM 19160011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hakikat IPS di SD. Yang pertama ada karakteristik IPS di kelas rendah. Pendidikan IPS merupakan gabungan-gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam konteks disiplin ilmu. Berikut ini IPS dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama adalah materi IPS. Materi IPS ada 5, yaitu yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang telah terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara ataupun berbagai permasalahan lainnya. 2. Kegiatan manusia, misalnya mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Kemudian kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia sejak yang dimulai dari lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh atau kejadian-kejadian yang besar. Kemudian, anak sebagai sumber materi meliputi sebagai segi dari makanan, pakaian, permainan, ataupun keluarga. Kemudian, dengan demikian, masyarakat di lingkungannya selain menjadi sumber materi IPS sekaligus juga menjadi laboratorium pengetahuan konsep teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian ada strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, religi, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon of or expanding environment curriculum. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi yang didasarkan bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluarga dari lingkungan tersebut. Kemudian, mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isneliani dari PGSD 2C. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang latar belakang pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pembelajaran tersebut. Pendidikan IPS di sekolah dasar diharapkan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan, wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada konsep, karena pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai moral, dan keterampilan berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Kegiatan belajar mengajar di sekolah atau juga sering disebut dengan pembelajaran yang merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang merupakan unsur pokok penanggung jawab terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, dan siswa sebagai subjeknya. Pembelajaran di dalam kelas harus memberikan kebiasaan yang positif,
Guru yang profesional mampu menciptakan kondisi lingkungan menjadi sumber belajar agar suasana pembelajaran menjadi menarik. Salah satunya dengan menggunakan media. Media pembelajaran yang menarik bisa membuat siswa aktif belajar dan bertanya tentang materi pendidikan yang disampaikan. Pendidikan merupakan lingkungan utama yang memberikan kesempatan dan dukungan belajar bagi perkembangan potensi-potensi peserta didik. Lingkungan belajar berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, karena kegiatan ini akan bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Maka, pengetahuan dan nilai belajar dapat dicapai apabila komponen-komponen sekolah juga mendukung secara maksimal. Seperti komponen itu seperti sekolah, diantaranya adalah guru, siswa, kepala sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan juga media. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yenita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian pendidikan IPS. Istilah IPS di Indonesia dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal digunakan dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum 1975. Istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies yang dapat diartikan sebagai penelaahan tentang masyarakat. Pargito menyebutkan bahwa pendidikan IPS adalah suatu kajian terpadu terhadap masalah-masalah sosial yang dikemas secara sosial atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk dan di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya ada juga manfaat IPS. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, memiliki peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di sisi lain, melalui pembelajaran IPS diharapkan mampu dikembangkan aspek pengetahuan dan pengertian, knowledge and understanding, aspek sikap dan nilai attitude dan value, dan aspek keterampilan skill. Untuk skala Indonesia, maka tujuan IPS khususnya pembelajaran IPS pada jenjang sekolah dasar sebagaimana tercantum dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 adalah agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yaitu lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya.
Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.